pertanyaan saya ini Ustadz, di luar tema. Ini tentang perbedaan mazhab. Sebelumnya saya ini masih awam dalam agama ini, saya orang masih awam. Saya pernah mendengar ceramah, katanya mazhab yang dipakai di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi yang bilang, mazhab itu tidak boleh dicampur-campur. Jadi kalau kita wudunya mazhab Syafi'i, sholatnya juga harus ikut mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya begini, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, padahal di mazhab-mazhab yang lain itu kan ada juga sunnah-sunnah Rasul di situ. Apakah kita tidak secara tidak langsung kita menghilangkan sunnah-sunnah Rasul yang lain kalau yang kita pakai cuma mazhab Syafi'i? Nah, itu saja Ustaz. Sekian, terima kasih. Iya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi masalah madhab ya. Jadi madhab itu perkara yang ada dalam Islam memang. Dalam dunia kaum muslimin. Di zaman Nabi nggak ada madhab. Karena mereka dalam praktek ibadahnya lihat Nabi, mereka ikut sudah selesai. Jadi nggak ada madhab-madhab. Nah, kemudian di Indonesia harus madhab Syafi'i. Ini pernyataan siapa? Disepakati atau tidak? Kan itu harus diperjelas dulu. Disepakati atau tidak? Karena ternyata di Indonesia banyak juga orang-orang yang mengatakan Syafi'i, tapi tidak mengikuti madhab Syafi'i. Satu di antara madhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Itu salah satu pendapat Imam Syafi'i. Diikuti nggak? Enggak kan? Jadi janganlah sok-sok ikut madhab Syafi'i misalnya. Saya ikut madhab Syafi'i. Ternyata banyak madhab Syafi'i dia nggak tahu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ikut satu madhab, berarti nggak boleh ikut madhab yang lain. Ini juga keliru. Kenapa? Sekarang saya tanya. Imam Syafi'i, gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik punya madhab tidak? Punya. Kenapa Imam Syafi'i nggak bermadhab Imam Malik? Kenapa dia bikin madhab sendiri? Kenapa? Kan ini boleh. Ini boleh. Nah, 4 imam madhab sepakat bahwa rujukan yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai dari Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, idza sahal hadis fahuwa madhabi, kata Imam Abu Hanifah. Kalau hadis itu telah sahih, telah benar, itu madhab saya. Itu pendapat saya, kata Imam Abu Hanifah. Siapa di bawahnya Imam Abu Hanifah? Di bawahnya siapa? Imam Malik. Kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yutrak ila sahibu hadzal qabr. Semua orang boleh diambil pendapatnya dan bisa ditolak. Kata Imam Malik, semua boleh kecuali yang berada di dalam kubur ini. Artinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pendapat Imam Malik itu sunnah Rasulullah. Cuma namanya manusia, pasti ada hal yang dia tidak tahu juga. Paham ya? Nah, jadi kata Imam Malik, semua orang boleh ditolak, pendapat boleh diambil. Termasuk pendapat dan madhab beliau boleh ditolak. Kalau Nabi nggak boleh. Berarti kalau nanti ada pendapat beliau bertentangan dengan sunnah Nabi, maka sunnah Nabi didahulukan. Ini konsekuensi dari ucapan Imam Malik. Di bawah Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqaulin akhar. Kata Imam Syafi'i, siapa yang jelas di depan matanya sunnah Rasulullah, tidak layak bagi dia untuk meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Tidak halal bahkan disebutkan. Tidak halal dia meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Ucapan siapa itu? Imam Syafi'i. Yang terakhir di bawah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, setiap orang yang menyelisih sunnah, maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Berarti semua sepakat ikut sunnah. Dan ini disimpulkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan 2 perkara itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sunnah Nabi. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, termasuk dalam masalah madhab, maka kembalikanlah pendapat kalian, selesaikan dengan Allah dan selesaikan dengan Rasul. Maksudnya selesaikan dengan Al-Quran, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi semuanya mulai dari Allah, Rasulullah, imam-imam madhab, semua mengajak untuk mengikuti sunnah. Cuma kenapa ada pendapat madhab? Karena banyak sunnah-sunnah hadis-hadis yang
Seakan-akan itu beda, seakan-akan gitu. Atau mereka beda persepsi dalam satu hadis. Hadisnya satu tapi beda persepsi. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita melihat mana pendapat mereka yang paling cocok dengan sunnah. Makanya kita ikuti. Dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Malik. Dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Terus kemudian yang menentukan madhab itu kan bukan mereka juga, bukan para imam. Ini madhab saya, madhab Syafi'i. Ini madhab saya, enggak. Tapi murid-murid mereka yang mengembangkan pemahaman ataupun pendapat guru-gurunya. Terciptalah madhab. Karena di antara imam-imam 4 ini, ada imam-imam lain yang hebatnya sama dengan mereka. Seperti Imam Ibnu Uyainah, Imam Ats-Tsauri, ya, dan lain sebagainya dari para imam. Itu kalau mereka mau bikin madhab bisa. Karena ilmunya sama, bahkan mungkin di atas sebagian mereka. Tapi mereka nggak bikin madhab. Jadi intinya bukan madhab. Nah, sekarang Ustadz, untuk apa madhab kalau begitu? Untuk membantu kita memahami sunnah. Untuk membantu kita memahami sunnah. Jadi intinya adalah mengikuti sunnah. Sedangkan madhab membantu kita memahami sunnah. Karena ada sebagian sunnah yang kita nggak paham. Kecuali melewati penjelasan imam-imam madhab tadi. Jelas sudah? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.